memuji Tuhan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari menari buat Tuhan, katakan shalalalala, 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 shalalalala. Yes, ya. Sekali lagi mari katakan sambil menari buat Tuhan. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Ya. Sama-sama muji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Katakan dari hatimu. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Umat Tuhan memuji Tuhan, katakan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Katakan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Umat Tuhan saja katakan pujian ini dengan lebih semangat lagi dalam Tuhan. Umat Tuhan saja katakan pujian ini dengan oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan, katakan dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi katakan, kami memuji Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan
hidup kami. Oh Tuhan, kami mau katakan hari ini kami masih bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini dengan segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus bagi umat-Mu saat ini. Oh Tuhan, berkaryalah Tuhan. Oh kami mau Tuhan Yesus buka hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mohon Engkau Tuhan hadir di dalam hati kami. Oh haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Oh naralaba shiki naralaba ya sandaka naralaba ya naralaba. Oh ya naralaba shiki naralaba ya sandaka naralaba ya sandaka. Oh ya naralaba shiki naralaba ya sandaka naralaba ya. Oh Tuhan, apa yang harus Tuhan potong dalam hati kami, Tuhan potong itu Bapa yang baik. Segala kekhawatiran kami, kecemasan kami Tuhan, kami mau buang itu, kami mau campakkan itu di dalam nama Yesus. Di bulan yang baru ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami katakan di bulan ini kami mau berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan menolong kami di bulan yang lalu, kami percaya di bulan ini Engkau Tuhan yang sama yang menolong kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan kami Bapa yang baik. Yang lemah Tuhan kuatkan kami Tuhan. Yang punya pengharapan, lebih lagi kami mau punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Oh haleluya, dengarlah seruan umat-Mu Tuhan. Dengarlah seruan umat-Mu. Dengarlah seruan umat-Mu Tuhan. Dengarlah seruan umat-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, saat kami menyembah Engkau, sesuatu terjadi di tempat ini Bapa yang baik. Saat kami mengucap syukur, sesuatu terjadi di tempat ini Tuhan. Pemulihan, pelepasan terjadi bagi setiap kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi, sembah Dia. Oh, sing with me, how great is our God, and now we'll sing how great is our God. Umat Tuhan yang di tempat ini, kita satukan roh kita, katakan how great is our God. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami percaya kepadamu. Yes Lord, and now we sing how great is our God. How great you God, how great, katakan how great, yes, is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing how great is our God. Now
cuma Tuhan. Besar Allahku, kami mau katakan besar Yes Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari katakan besar Allahku, besar. Kami serahkan kepada hamba-Nya Allah. Kita ini dikatakan seperti uap dihembuskan gini, habis. Kita ini dikatakan seperti apa? Rumput yang diinjak-injak kagak ada artinya, tapi Tuhan yang membuat hidup kita berarti. Amin, saudara. Dan perjamuan kudus pada hari ini, saudara, saya angkat satu tema yang mengatakan pengakuan. Ya, saudara yang terkasih yang baru hadir pada hari ini, gereja ini juga ada pelayanan online. Jadi setiap pagi itu ada jam doa bersama, baca Alkitab bersama dari berbagai pelosok Indonesia, baik di Medan, di luar Medan juga ada banyak ya, saudara. Dan setiap khotbah kita boleh saudara kan dengar di YouTube channel GSJ Kados. Ya, saudara, hari ini masih tentang kemerdekaan, yaitu bagaimana syarat kita untuk menerima kemerdekaan. Dalam apa saja? Dalam masalah kita, dalam persoalan kita, dalam dosa kita, yaitu pengakuan, saudara. Amin, saudara. Pengakuan. Saudara ngerti nggak, saudara? Masalah di dalam rumah tangga, masalah berbangsa dan negara, atau masalah apa saja, itu akan gampang solusinya diselesaikan kalau semua orang mengaku. Betul apa enggak? Misalnya dalam satu pertengkaran, saudara, tidak akan berlarut-larut di rumah tangga atau di mana saja kalau masing-masing bilang gini, aku yang salah. Ya kan, saudara? Tapi karena kagak mau ngaku, sama seperti Tuhan cari Adam. Tuhan tanya, Adam, where are you? Dia sembunyi, bukan datang, karena sudah takut. Seandainya pada waktu itu Adam berkata, ini aku Tuhan, akulah yang salah, aku enggak sebagai pemimpin keluarga, kok aku izinkan istriku berbuat begini, pasti kita juga tidak akan jatuh dalam dosa, saudara ya. Tidak mengalami kesalahan sobat ini. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kisah ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-51, saudara. Marilah kami undang saudaraku yang terkasih yang ada di ruangan ini boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bukakan Mazmur 51, saudara. Kita hanya baca, saudaraku, tidak semua, nanti tugas saudara akan baca itu sampai satu pasal ini ya, saudara. Dalam satu pasal ini nanti saudara akan baca ya. Mazmur 51, silakan kita akan baca ya. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saja ya. Tapi saudara nanti di rumah akan baca selanjutnya. Kita akan responsori yang membacanya. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Saudara, lanjut. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan
sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Yang terakhir, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kisah ini di dalam Mazmur 51, ini adalah kisah ketika Daud tercatat di Alkitab jatuh dalam dosa perzinahan. Pada masa ketika raja-raja Israel pada waktu itu sibuk untuk berperang, tetapi dia duduk tinggal diam di istananya dan tidak melakukan apa-apa, dan mulai bangga dengan keberhasilan demi keberhasilan, dan tidak buat apa-apa. Sebab itu umat Tuhan, ternyata kalau engkau hanya tidur-tiduran di rumah, engkau tidak bergiat dalam pekerjaan Tuhan, engkau mulai memuji keberadaanmu, engkau berada dalam zona nyaman, itu adalah daerah yang rawan untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Mari kita akan belajar daripada firman Tuhan pada hari ini, saudaraku ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengakuan saya sebutkan di sini adalah syarat menerima kemerdekaan. Baik itu kemerdekaan secara jasmani, secara rohani, baik itu juga kemerdekaan dalam hal apapun yang kita alami dalam hidup ini. Dalam berbangsa dan bernegara juga harus ada pengakuan, ya. Dalam hidup suami istri juga harus ada pengakuan. Satu kali ketika Abram dan Sarah pergi ke tempat yang lain, saudara, kemudian si Abram tidak berani mengaku bahwa Sarah istrinya karena istrinya cantik, takut dibunuh. Nah, ketika pada masa-masa itu, saudara, kita lihat sehingga Sarah juga belum mengandung, saudara. Jadi berkat Tuhan itu juga banyak terjadi karena pengakuan-pengakuan kita tidak kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan belajar di hadapan Tuhan pada hari ini. Tolong slide berikutnya. Nah, saudara yang terkasih, pertama kita akan belajar pengakuan. Apa yang dimaksud dengan mengakui? Pengakuan itu apa? Itu adalah proses yang mengakui, kita akui sesuatu itu milik kita. Sesuatu itu ada pada kita. Ya. Suami mengakui bahwa dia ini milikku. Ini istriku. Ini anakku. Pengakuan akan membuat engkau akan tahan uji. Betul apa enggak? Pengakuan akan membuat engkau lebih percaya diri. Ketika kita mengatakan, ini anak boru hasianku, boru panggowaranku, buah bajuku. Wah, anak itu beda, saudara, daripada engkau mengatakan, anak siapa ini? Kan gitu ya. Jadi kadang kan kalau kita menggendong anak bayi, lagi gemes-gemesnya, kita sekarang lagi banyak anak-anak yang baru ya, yang baru lahir ya. Terus kita biasanya 6 bulan lagi lucu-lucunya itu ya. Terus kita gendong, nang ning nung, anak siapa ini? Lu. Ya. Harus diganti dengan, ini anak mama yang luar biasa, ini anak papa yang luar biasa. Pengakuan itu, saudara, akan membuat juga anak-anak muda menemukan jati dirinya bahwa dia disayang mama papa. Amin, saudara. Ya, banyak anak-anak muda di jalanan sana, saudara, mencari jati diri karena dia menganggap dia tidak diakui di rumah. Ya. Nah, saudara yang dikasih di dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya, saudara, kita ada pengenalan kepemilikan. Ada firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku aku di muka manusia dan tidak menyangkal aku, Tuhan bilang, di hadapan Tuhan nanti di surga aku akan mengakuinya di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Artinya, saudara, ada pengenalan kepemilikan. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang tidak memiliki roh, dia tidak memiliki Allah. Dia ada di luar Allah, ya. Ada pengenalan kepemilikan. Kalau saya tahu ini adalah milik saya, sama-sama saudara punya masker, tapi saya tahu ini milik saya. Apa tandanya? Misalnya ada
rantainya misalnya, mungkin ada tulisannya. Ketika saudara pergi ke sekolah menjemput dari sekian ratus anak atau puluhan anak di sekolah, saudara pasti tidak akan sembarang ngambil anak orang. Iya betul. Walaupun mungkin anak kita itu tidak secantik dari yang lain, tapi kita tahu kenapa? Karena kita tahu apa saudara? Ada tanda miliknya, kan gitu ya? Tanda kepemilikan, kita kenal dia. Nah, saudara, pengakuan itu menyatakan menerima sesuatu itu ada pada kita, ada dalam milik kita, ya. Sesuatu yang membuat kita diizinkan masuk atau terima. Jadi kalau misalnya saudara punya keanggotaan, saudara, misalnya di dalam satu klub bulu tangkis atau apa saja, ada tanda kepemilikan, maka saudara akan diakui boleh masuk ke dalam tempat pertemuan klub itu. Tapi kalau saudara nggak punya tanda yang diakui saudara, saudara tidak akan bisa masuk ke sana. Itulah yang dimaksud pengakuan. Proses mengakui sesuatu itu ada milik kita. Kita mengenal, ya. Nah, jenis pengakuan itu, saudara, itu ada dua, de facto dan de jure. De facto itu maksudnya adalah kalau di dalam kenegaraan dia itu memenuhi syarat pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti ada wilayah, rakyat, pemerintah, ya. De facto, kenyataan, bahasa hukumnya ya, kenyataan. Kenapa Indonesia diakui di negara yang lain? Karena ada wilayahnya, ada rakyatnya, kan gitu ya saudara. Memang ada, jadi diakui, ya. Kemudian de jure itu adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara lain. Jadi ada hukumnya. Kenapa saudara mengatakan, kenapa saya mengatakan Bapak Firdawan adalah suamiku? Karena ada pengakuan hukum. Amin, saudara. Ada surat perkawinan secara negara dan gereja. Betul nggak, saudara? Itulah de jure. De facto itu dia ada sebagai suamiku. Oke? Ya. Nah, di dalam segala sesuatu kedua pengakuan ini harus ada. De facto, kenyataan, dan secara hukum, ya. Itu makanya saudara dalam pernikahan juga saudara sangat penting, saudara harus diakui dengan hukum juga. Kenapa? Karena banyak sekarang saudara kemajuan zaman ingin sama-sama tapi tidak ada secara hukum. Bahaya saudara. Terutama yang bahaya adalah yang wanita, ya. Nah, saudara, kita akan kembali ke dalam Mazmur 51. Saudara, dalam kisah ini, dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 4, di situ Raja Daud berkata, "Aku bergumul dengan dosaku terhadap Tuhan dan manusia." Dia mengakui de facto, dia mengakui bahwa ada sesuatu dosa yang di dalam hatiku, dalam jiwaku, dalam tubuhku ini yang aku bergumul untuk lepas dari sana. Itulah yang de facto, saudara. Kita akui kita gelisah, kita akui kita sedang sedih, kita akui kita sedang apa? Sedang sakit atau apa saja, ya. Bahkan ayat 7 dikatakan, "Sejak dalam kandungan ibuku ada dosa dalamku yang aku berjuang untuk itu." Nah, saudara. Jadi kita lihat pengakuan itu adalah ada sesuatu dalam tubuh ini yang bertentangan dengan hukum Allah yang membuat aku tertawan. Itulah pengakuan dosa, saudara. Galatia 5 ayat 17 itu berkata begini, "Setiap kali aku mau melakukan apa yang kehendak Tuhan, tetapi yang tidak aku kehendaki yang itu aku lakukan." Jadi Daud sadar, seharusnya aku nggak lakukan itu ya. Paulus juga berkata demikian. Kok aku tadi hebat kali marahku, kok hebat kali tadi ngomongku. Padahal dalam hati kita nggak mau. Itu saudara, harus kita akui. Jadi kemarin tadi malam dalam ada konseling, pemurid saya bilang begini, apa yang harus didoakan? Oh, aku suka marah. Nah, minggu lalu saya ngambil tema, aku marah. Saudara akan bisa dengar bagaimana kita akan bisa marah. Apa yang apa? Yuk kita baca nih, Galatia 5 ayat 17, yuk.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu makanya dikatakan kalau kita sudah ikut Tuhan, hiduplah dipimpin oleh firman Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita tidak melakukan lagi apa keinginan daging. Karena itulah yang membuat engkau menjadi gelisah, membuat engkau seperti ada pertentangan dalam hatimu dan engkau melakukan sesuatu yang tidak engkau kehendaki. Karena Roh Allah bilang jangan, tapi daging tumbuh, kan gitu ya. Kan gitu. Kemudian di dalam Roma 7 ayat 22 sampai dengan 24, Rasul Paulus berkata, ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Aku menjadi tawanan dosa. Rasul Paulus, rasul yang luar biasa, saudara. Dia mengakui, saudaraku, selalu ada hukum. Hukum yang lain apa? Hukum daging ini, saudara, selalu bertentangan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, makanya, saudara, kalau engkau menyatakan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hiduplah dipimpin, hidupilah firman Allah. Sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang bertentangan dengan hukum yang sedang terjadi dalam tubuh kita ini. Dan setiap hari kita harus menghidupi firman itu. Nah, saya mau sampaikan saudara, contohnya saudara ya. Segala sesuatu itu harus kita akui. Supaya apa? Supaya ada pertolongan. Ya, contoh, ketika kita menyatakan, aduh, aku lagi sakit perutku, maka mama kita akan kasih obat perut. Karena yang diakui sakitnya di mana? Di perut. Gak mungkin mamanya kasih obat sakit kepala. Ngerti ya saudara ya? Kemudian kita menyatakan di dadaku ini sakit. Aduh sakit saudara. Nah saya mau sampaikan kalau di dada saudara sering nyeri-nyeri seperti masuk angin, jangan anggap sepele. Dada kiri ini jantung. Ya, banyak orang yang terlambat pertolongan karena tidak mengerti, bahkan tidak mau mengakui apa yang sedang terjadi dalam tubuhnya. Itu penting loh saudara ya. Jadi ada orang kalau tiba-tiba mati, nggak ada itu saudara. Tapi sebenarnya ada deretan signal-signal yang ada pada tubuhnya tapi nggak mau diakuinya. Itunya masalahnya. Ya, misalnya ada di sini, aku nggak nyaman dengan sakit ini, maka kita akan ditolong. Tapi kalau dikatakan mana yang sakit, nggak ada baik-baik. Eda, itu kenapa nggak datang? Kak, baiknya keadaanmu? Baiknya aku. Padahal kita banyak pergumulan kita kan. Nggak kita akui sedang sakit. Wah, bagaimana Tuhan tolong? Bagaimana orang kan berdoa saudara? Amin, saudara. Jadi perlu pengakuan. Nah, coba lagi begini, saudara. Yang selanjutnya. Kemudian kita merasa dalam nikah rumah tangga kita, pasangan kita mulai tidak setia. Mulai tidak pulang ke rumah. Mulai lagi matikan handphone. Tadi bisa terdeteksi, kan gitu ya. Nah, maka kita harus mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan ini masalahku, kenapa seperti ini Tuhan? Maka di situ dikatakan itu menunjukkan pengakuan, itu menunjukkan bahwa kita perlu pertolongan supaya keluarga kita dipulihkan. Amin. Ya. Kemudian contoh yang berikut adalah, waduh, aku ini mudah marah. Sikit-sikit aku gitu gampang marah, gabrak meja. Ya, tidak bisa tahan emosi. Aku ini gampang tersinggung. Aku ini gampang khawatir, aku ini gampang takut. Itu adalah pernyataan kita bahwa kita perlu ditolong di daerah itu. Ya, makanya topik saya yang kemarin ada judulnya aku khawatir, aku marah, saudara. Ya, kita harus, artinya pernyataan kita itu, pengakuan kita itu menunjukkan bahwa aku harus keluar dari masalah itu karena nggak nyaman bagiku. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat pengakuan de jure dalam Mazmur 51 itu apa? Yaitu, tadi kita de jure berbicara tentang ada hukum. Ya, ada hukum karena kenyataan itu. Maka pengakuan de jure berbicara ada konsekuensi akibat dosa, yaitu menerima hukuman. Makanya Tuhan hadir ke dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah dosa, saudara. Karena setiap dosa, yaitu tidak melakukan kehendak Tuhan, selalu ada konsekuensinya yang harus kita pikul. Saudara,
Ketika dia sudah mengakui atau apa saja, itu tetap harus menghadapi konsekuensi hukum. Betul? Keluarganya mengatakan, kami akan ampuni, tapi harus berjalan hukumnya. Ya. Nah, apa konsekuensi dosa yang akan kita terima? Seperti juga Daud yang mengalaminya. Yang pertama adalah, di situ dikatakan ayat 10 dan 14. Dosa membuat sukacita engkau, damai sejahteramu, kegiranganmu itu menjadi hilang. Dan tulang-tulang itu menjadi remuk. Saudara, itu dikatakan ya. Artinya dosa membuat efek di jasmani kita dan rohani kita menjadi rusak ya. Kesusahan, bahkan dalam Kejadian pasal 3 kita lihat kesusahan di dalam mencari nafkah, di dalam pekerjaan. Makanya Tuhan mengatakan, akui dosamu dan tinggalkan. Tetapi banyak orang ketika ingin dibawa di dalam pertobatan gak mau. Padahal konsekuensi yang pertama adalah orang itu tidak akan pernah mengalami sukacita. Akan kelihatan dari raut wajahnya, dalam kesehariannya. Akan terlihat dari kesehatan tubuh yang sering gak enak badan, saudara, gitu ya. Yang kedua adalah di dalam ayat 11. Tuhan menyembunyikan wajahnya, atau kita terbuang dari hadapan Tuhan. Ayat 13 dikatakan, Roh Kudus meninggalkan kita. Kenapa? Ada dosa dalam hati dan pikiran kita, namanya Roh yang Kudus. Jadi nggak bisa kita ada Tuhan sekaligus buat dosa, nggak bisa gitu. Kalau dalam Tuhan ya tidak melakukan dosa. Takut Tuhan artinya menjauhi kejahatan. Bahkan di dalam ayat 20 dikatakan tembok Yerusalem runtuh. Apa maksudnya? Konsekuensi dosa membuat saudara tudung pemeliharaan Tuhan, tudung berkat Tuhan, perlindungan Tuhan terangkat dalam kehidupanmu. Makanya Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Daud tahu konsekuensinya. Dan tidak mungkin menang menghadap musuh, saudara. Dan gak mungkin kuat menghadapi tantangan hidup, karena itu sudah tersingkap, saudara. Jadi kalau kita bisa keluar masuk sampai di rumah, sampai pada saat ini, itu karena ada tudung pemeliharaan Tuhan. Karena kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin, saudara. Tapi gitu kita jatuh dalam dosa, tersingkap, maka panah-panah iblis akan kena. Dan jatuhlah kita. Sehingga itu dimaksud tembok Yerusalem runtuh dan kita terbuang dari hadapan Tuhan. Kalau terbuang dari hadapan Tuhan, artinya betapa susah kita berjuang melalui kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Dan gak mungkin kita kuat, saudara. Dan gak mungkin kita menang, saudara. Lalu saudara, yang berikut ayat yang ke-12 di situ dikatakan, hati dan batin itu tidak tahir. Ketika seorang jatuh dalam dosa, hatinya pun akan penuh dengan keinginan-keinginan dosa. Pikirannya juga begitu. Tidak murni lagi motivasinya, pikirannya, jiwanya. Hati dan jiwanya itu dikuasai kegelapan. Lihat saudara, ketika Daud jatuh dalam dosa, mula-mula dia melihat apa? Perempuan itu sedang mandi, ya kan? Nah akhirnya saudara, hatinya menjadi tertarik oleh dosa. Lalu dia tanya, siapa perempuan itu yang cantik itu? Ambil dia jadi istriku. Masuk dosa yang berikut kan? Hatinya, jiwanya, kelakuannya akhirnya dikuasai oleh dosa. Akhirnya dia tidur. Dan setelah itu akhirnya rupanya hamil. Wah, dia mulai merekayasa ini, rekayasa kasus ya. Dia buat suaminya bisa duduk di depan, paling depan supaya mati, atau dibawa pulang. Diharapkan dia akan pulang ke rumah. Rupanya dia, si Uria itu prajurit yang luar biasa, membela, nggak mau pulang dia. Disuruh mabuk, nggak mau mabuk dia. Wah, dia mau rekayasa. Lah, lihat saudara, ketika seseorang sudah jatuh dalam dosa, hatinya, pikirannya, jiwanya, bahkan dalam kitab Yakobus, dibuahi. Jadilah dalam tindakan.
Ya, jadi dosa itu menjalar, saudara. Seperti dikatakan seperti penyakit kanker. Nah, jadi makanya sangat penting jendela-jendela dosa itu harus ditutup. Mata, telinga, mulut, lingkungan, ya. Nah, kemudian saudara, apa konsekuensi dosa, saudara? Yaitu di dalam ayat 16, bahkan kita baca dalam 2 Samuel 12 ayat 6 dan sampai 7. Ada hutang darah yang harus dia bayar. Karena rekayasa Daud, maka siapa yang mati? Uria, suami dari Batseba. Tapi ketika datang Nabi Nathan mengingatkan dia dengan satu perumpamaan yang berkata begini. Ada seorang yang sangat kaya. Dia mau buat pesta, ya. Tetapi dia mengambil untuk pestanya itu domba-domba sembelihan dari orang yang sangat miskin. Kemudian Daud berkata, wah itu kurang ajar itu. Harus dia bunuh, harus dia bayar 4 kali. Saudara tahu, perkataannya harus dia tanggung. Dia membunuh 1 orang, tapi 4 anaknya harus menjadi dibayarnya hutang nyawa. Yaitu kita lihat saudara, anaknya hasil hubungan Daud itu dengan Batseba mati. Itu 2 Samuel 12 ayat 9. Kemudian Amnon, anak pertamanya, itu juga dibunuh oleh Absalom, saudara. Karena ada proses juga dosa yang mengikuti dengan Tamar, saudara. Ya. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 2:24, Adonia, anaknya yang keempat, juga dibunuh oleh Salomo. Ya. Lalu kita lihat anaknya yang ketiga, saudara, 2 Samuel 18 ayat 13 sampai 15, juga dibunuh oleh prajurit Daud. Bahkan dia tersangkut di dalam pohon, di atas pohon. Jadi saudara, setiap dosa ada konsekuensi yang harus kita alami. Contoh, ya, kalau orang itu dulu suka merokok, suka narkoba, ketika sudah bertobat tetap ada efek akibat itu. Ngerti ya? Itu maksud saya. Jadi oleh sebab itu, jangan langsung bilang-bilang tiba-tiba, aku ikut Yesus kok tiba-tiba jadi satu penyakit. Penyakit itu kenapa dulu? Dulu sebelum kita bertobat, kita pernah melakukannya. Nah, oleh sebab itu anak muda, hiduplah dalam kekudusan. Ya. Kalau dibilang firman Tuhan, jangan minum minuman keras, jangan terlibat narkoba, seks bebas, lakukan. Karena itu berkonsekuensi ke depan. Ya, saudara, kanker, penyakit jantung koroner, apa saja itu adalah satu penyakit yang berlambat jalan berpuluh tahun, saudara. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 berbicara betapa pentingnya kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita mengakui masalah kita di hadapan Tuhan. Bukan kita berkata, Tuhan, terima kasih ini masalahku, amin. Enggak gitu. Tapi kita harus mengakui, Tuhan ini loh sakit hatiku. Ini loh Tuhan masalah dalam keluargaku. Ini loh masalah dalam ekonomiku. Ini Tuhan yang sakit. Gitu namanya pengakuan, saudara. Ya. Ayo kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita boleh buka firman Tuhan ini. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, iya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jadi kalau ada orang mengaku, aku nggak berdosa, aku nggak bersalah, dia nipu dirinya sendiri. Dan sebenarnya kebenaran tidak ada dalam diri orang itu. Terus ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita pada segala kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, apa yang akan kita belajar di sini? Pengakuan akan adanya dosa menentukan tindakan yang harus kita lakukan,
Yaitu Daud tadi mengakui, Tuhan, ada sesuatu dalam hatiku, dalam pikiranku, jiwaku, seperti selalu aku gumulkan, selalu ada dalam hatiku. Maka kita lihat di dalam ayat 9 dan 11, kita lihat dia mengatakan, bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku. Jadi kalau kita tidak mengakui kekurangan kita, kelemahan kita, bagaimana kita bisa diperbaiki? Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa ditolong oleh Tuhan? Bagaimana teman-teman seiman bisa berdoa untuk itu? Amin, saudara. Ya. Nah, yang pertama kita lihat pentingnya pengakuan dosa, yaitu yang pertama dalam ayat 8 tadi. Pengakuan adalah berbicara, kita belajar jujur nih pada diri sendiri, bahwa kita tidak mampu menyelesaikannya, bahwa kita tidak mampu menanggung sendiri, kita perlu ditolong. Jadi kalau ada orang yang tidak mengaku dosanya, itu adalah orang yang paling sombong. Karena dia menganggap dia bisa menyelesaikan, padahal setengah mati, terseok-seok. Nah, saudara, pada hari ini belajar terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur juga dikatakan, ceritakanlah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu, dan percayalah kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua kita lihat, saudara, pengakuan itu adalah pernyataan bahwa kita mau keluar dari rasa tertawan yang tidak menyenangkan itu. 1 Yohanes 1 ayat 8 itu berbicara bahwa saya ada sesuatu yang menawan saya, kemarahan ini menawan saya, sakit hati ini menawan saya, rasa tersinggung ini cepat tersinggung menawan saya, dosa ini begitu menawan saya harus keluar dari sini dan mau meninggalkannya. Itulah pengakuan, saudara. Tidak mau berbuat lagi. Makanya kita lihat Daud, setelah dia mengakui dosa ini dalam kitab Mazmur 51, sampai nanti akhir hidupnya, kita tidak menemukan catatan di Alkitab dia melakukan lagi hal yang sama. Itulah bertobat. Tapi kalau ada orang sudah mengaku dosa, tapi buat lagi, saya mengatakan itu belum mengakui dengan betul. Dia masih hidup dalam dosa, belum terlepas. Tapi pengakuan berbicara, ada tekad yang kuat bahwa aku sudah mengakui di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan tolong aku, dan aku tidak akan buat lagi. Itu pengakuan, saudara, ya. Yaitu apa, saudara? Yohanes 4 ayat 24 itu berbicara akhirnya hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Jadi dosalah yang membuat, saudara, hubungan kita dengan Allah menjadi jauh. Berkat Tuhan terhalang atas kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 berbicara, ketika kita mengakui, maka dikatakan kebenaran itu tuh kembali bagi kita. Kan gitu ya. Maka dikatakan kebenaran memerdekakan kamu. Nah, kalau kita bahas kembali dari satu kasus yang sedang tadi itu, ketika si Baradae mengaku, saudara semuanya, dia merasa plong. Tapi ketika ada satu kelompok yang berbelit-belit gak mau ngakui, wah, itu semua orang pun menghujat dia, kan, saudara. Bahkan dia pun menjadi susah, saudara. Ya. Ketiga adalah Efesus 6 ayat 14. Kebenaran itu adalah senjata perlengkapan rohani yang membuat kita akan tetap tegak berdiri. Jadi kenapa kita, ada banyak orang Kristen yang mengatakan percaya Yesus, tapi ketika ada masalah langsung tergeletak. Karena apa, saudara? Karena tidak mengakui kebenaran itu dikatakan adalah senjata, salah satu senjata perlengkapan rohani, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Kalau kita, terutama bapak-bapak, fashionnya dia adalah salah satu adalah tali pinggang, ikat pinggang. Kemanapun dia pergi dia harus pakai ikat pinggang. Itu makanya di Alkitab dikatakan perlengkapan kita adalah berikat pinggangkan kebenaran. Berbicara apa? Kebenaran harus selalu dalam hidup kita. Kebenaran apa? Bukan kebenaran sendiri, tapi kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan Kristus. Kebenaran itu, saudara, ya. Nah, selanjutnya, saudara, yang ketiga, dosa yang diakui dan ditinggalkan, itulah dosa yang diampuni dan disucikan.
dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu makanya saudara, pertobatan itu jangan ada satu area dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu yang engkau sembunyikan, yang engkau nyaman di sana. Kenapa? Karena yang satu itu akan membuka kunci kepada hatimu dan hidup untuk masuk kembali dalam dosa yang lain. Tapi ketika kita sudah akui semuanya dan kita tinggalkan saudara, maka saudara, Amsal 28 ayat 13 dikatakan kita disayangi dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Coba kita baca Amsal 28 ayat 13 saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan. Saudara, ketika anak kita mengakui kesalahannya kepada kita, saudara akan lebih sayang daripada anak itu tidak mengakui dan kita tahu dia memang salah. Betul apa enggak? Iya. Ketika kita ada salah juga dengan suami, dengan istri, kita akui salah kita. Itu pasti saudara akan lebih disayangi daripada dia tahu kenyataan yang benar dari orang lain. Betul? Makanya ayat ini berkata, orang yang dosa yang diakui dan ditinggalkan akan apa saudara? Disayangi dan apa tadi itu? Diampuni saudara, ya. Dan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22b dikatakan berkenan. Makanya saudara akan lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 22b, Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak menemukan dalam kisah raja-raja, dalam kitab Samuel, bahwa dalam kehidupan raja-raja yang disebutkan seperti kepada Daud, aku telah menemukan orang yang berkenan kepadaku, Daud. Kenapa? Karena Daud mengakui dosanya, kesalahannya, dan dia menerima konsekuensinya dan dia tinggalkan. Ya, nah, yang keempat adalah dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 10 tadi, pengakuan dosa itu membuat Allah dan firman-Nya kembali diam dalam kita. Tudung yang tadinya tersingkap, saudara, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan itu akan kembali dipulihkan. Pembelaan Tuhan atas hidup kita dikembalikan. Amin, saudara. Ya. Oleh sebab itu, apalagi pada zaman sekarang, semalam saudara sudah naik Pertalite jadi 10.000 dan yang lainnya. Saya mau katakan saudaraku, apapun yang terjadi, ketika engkau tahu siapa Allah yang memeliharamu, Allah yang besar, maka kita tidak akan khawatir. Amin, saudara. Karena kita tahu Tuhan sanggup memeliharakan kita. Krisis adalah kesempatan Tuhan memberikan pertolongannya, mujizatnya. Tapi bagaimana kita akan menang kalau kita dengar firman Tuhan aja sesekali, saudara? Gak mungkin. Bagaimana kita akan kuat kalau kita gak suka dengar firman Tuhan, gak suka ibadah, gak suka baca firman? Padahal di dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan bahwa ketika kita jemaat Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan, yang selalu dipertajam telinganya setiap pagi, artinya setiap mengawali hari itu dia baca firman dan doa, itulah yang Tuhan bilang, dan menghidupi firman itu, itulah yang dikatakan terlepas, terluput dari masalah yang sedang terjadi mencobai seluruh bumi ini. Kita tampilkan dulu yang terakhir ini, yuk. Wahyu 3 ayat 10, silakan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Engku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pencobaan yang kita alami pada saat ini bukan hanya Indonesia, tapi jemaat Tuhan, gereja Tuhan pasti akan berkemenangan kalau punya telinga yang selalu tekun. Tekun artinya apa, saudara? Membiasakan diri, melatih diri untuk dengar suara Tuhan, menuruti firman Tuhan, menantikan Tuhan dengan tekun. Pasti kita akan terlindungi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai,
luar biasa, dahsyat dan ajaib. Engkau Alfa dan Omega, Allah yang memeliharakan kehidupan kami, yang tidak pernah melupakan kami, yang selalu memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Kami buka hati kami, berkati firman Allah yang sudah kami dengar, berkati komitmen kami untuk mengakui dosa kami dan keberadaan kami, dan berniat untuk meninggalkannya Tuhan Yesus, sehingga kami mengalami pemulihan dan kekuatan. Kami serahkan untuk ibadah sepanjang minggu ini Tuhan. Kasih setiamu menyertai kami. Bahkan kami berdoa untuk rencana ulang tahun gerejamu pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan berikan cuaca yang cerah Tuhan. Tidak akan ada hujan sepanjang hari dari pagi sampai dengan malam. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua sehingga kami bisa melakukannya. Engkau menolong setiap tim yang sudah memberikan dengan hati yang bersukacita dan yang terbuka Tuhan. Berkatilah dengan kasih karunia-Mu. Biarlah kiranya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga ibadah raya juga pada hari Minggunya. Kasih setia Tuhan. Jauhkan daripada kami roh sungut-sungut. Jauhkan dari hati kami hati yang berat Tuhan. Tapi kami boleh belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Umat-Mu akan berangkat ke tempat rumahnya masing-masing, dan hamba-Mu akan melanjutkan perjalanan di dalam kemarelan dan juga nanti ke Mandala. Tangan kasih setia Tuhan, urapan Tuhan turun ke atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, menyembuhkan segala sakit penyakit apapun Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kuasa, kuatkan dan teguhkan hati anak-anak-Mu Tuhan, untuk berjalan dan menghidupi firman-Mu. Berkati tim musik, berkati tim WL yang sudah melayani pada hari ini, penerima tamu dan kasih setiamu, tim perjamuan kudus dan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau bersama.